17 Agustus 1945 Celuring mengangkat judul hilirisasi produk ternak dimsum dengan pembelajaran kewirausahaan terintegrasi berbasis proyek untuk meningkatkan kemandirian peserta didik di era digital. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ramanjakia, guru SMK 17 Celuring dan mengajar bahasa Inggris. Kemudian di sebelah saya Indah Susilowati, mengajar guru produktif akuntansi di SMK 17 Agustus 1945 Celuring. Saya Ibu Poninten dari SMK 17 Celuring, mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Perkenalkan, saya Anjar Prabowo, mengajar di SMK 17 Celuring, produktif bisnis digital. Nama saya Jali Wahyono, guru produktif akuntansi SMK 17 Agustus 1945 Celuring. Baiklah, pada kesempatan ini kami mengangkat judul dengan judul hilirisasi produk ternak dimsum, pembelajaran kewirausahaan terintegrasi berbasis proyek untuk meningkatkan kemandirian peserta didik di era digital. Dalam perkembangan era digital menuntut dunia pendidikan untuk tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pengembangan keterampilan praktis, kreativitas, dan kemandirian peserta didik. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik dalam menciptakan produk bernilai ekonomi. Kemudian melalui kegiatan hilirisasi produk ternak, bahan baku seperti daging sapi dapat diolah menjadi produk makanan siap konsumsi seperti dimsum, bakso, dan lain-lain. Dan selanjutnya demikian kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan serta membentuk sikap mandiri, kreatif, dan inovatif pada peserta didik di era digital. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, selain kita berwirausaha, maka kita dapat meningkatkan kreativitas kita dan inovasi peserta didik dalam menciptakan produk bernilai ekonomi. Yang berikutnya juga kita dapat melatih kemandirian peserta didik melalui berwirausaha tersebut dan juga mengajarkan strategi pemasaran untuk bagaimana caranya kita memasarkan produk tersebut baik secara digital ataupun secara manual. Terima kasih. Dengan produk ternak dimsum itu juga ada manfaat kegiatannya, yaitu manfaat kegiatan antara lain bagi peserta didik, yaitu satu, meningkatkan keterampilan kewirausahaan, yang kedua mengembangkan kreativitas dan inovasi, yang ketiga melatih kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya bagi sekolah, yaitu mendukung program pembelajaran berbasis proyek dan mengembangkan kegiatan kewirausahaan di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya bagi masyarakat, yaitu menyediakan produk makanan olahan yang bernilai tambah dan mendorong pemanfaatan produk ternak secara lebih optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Karena kita adalah sekolah menengah kejuruan, maka kita diwajibkan untuk berwirausaha yang efektif, kreatif, dan inovatif. Dan melihat peluang usaha yang ada di era sekarang, maka produk ternak dimsum disukai oleh banyak kalangan di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat cara membuat dimsum yang lezat, praktis, dan tentunya bergizi. Bahan yang dibutuhkan antara lain daging sapi giling, tepung tapioka, bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang, telur, garam, merica, dan kulit dimsum. Proses pembuatannya, yang pertama, campurkan daging sapi yang sudah digiling dengan tepung tapioka, bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian campur dengan daun bawang, merica, telur, kemudian garam, kemudian aduk semua bahan tercampur merata. Kemudian ambil 1 lembar kulit dimsum, isi dengan adonan, lalu bentuk dengan cara ditekan. Kemudian ambil 1 lembar kulit dimsum, isi dengan adonan secukupnya, lalu bentuk dengan cara ditekan perlahan hingga rapi. Lalu setelah dimsum terbentuk, kukus dimsum selama kurang lebih 20 menit hingga matang.
Dimsum sapi siap disajikan dan cocok dinikmati dengan saus sambal, saus mentai, dan saus yang lain-lain. Selamat mencoba.